bahayanya apa sih buat kita. Iya. Gitu. Karena ya itu perlu kita pikirkan, karena kebanyakan orang itu nggak sampai berpikir bahwa oh ya ketika kita menulis sesuatu, saya menulis sesuatu, itu akan menjadi penilaian orang lain. Makanya kenapa sebisa mungkin itu, terutama media sosial itu kan jendela kita, jendelanya public figure itu kan di situ ya. Jadi makanya istilahnya adalah ketika kita tidak mau menimbulkan komentar netizen yang negatif, ya sebisa mungkin berikan sesuatu yang positif gitu. Semakin kita sering profiling kita di media sosial itu kita komentar yang sifatnya sara, kita sering menghujat apapun ya, menghujat apapun atau siapapun. Terus kemudian kita sering ibaratnya itu kita cenderung ucapan makian atas sesuatu, kemudian memaki pihak ini pihak itu mau sebagus apapun IPK itu perusahaan juga pasti akan bisa berpikir menggugurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Hari ini Titis dari Tribun Jatim. Kita sedang ada di studio Tribun Jatim Network dan di sini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Dr. Fitria Widiani Rosida MSos MSI. Ini dia beliaunya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu. Halo, supaya meriah gitu ya pertemuan ini. Beliau ini adalah Kepala Humas Ubara, yaitu Universitas Bhayangkara Surabaya, juga menjadi Sekretaris Komite Komunikasi Digital Jatim. Lalu juga Wakil Ketua ATRI, yaitu Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya. Lalu juga seorang relawan Mavindo, yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, juga merupakan relawan Japelidi, betul ya Bu Tia ya, Jaringan Pegiat Literasi Digital. Ya, betul. Nah, karena di sini sudah ada Bu Tia ya panggilannya, sudah ada Bu Tia. Ini seru banget karena kita akan ngobrolin sesuatu yang ada berkaitan dengan digital dan media sosial. Karena kalau kita ngomongin media sosial ya Bu Tia ya, sekarang orang itu bisa punya akun itu nggak cuma satu ya, lebih bisa 10 dan itu nggak tahu deh buat apa gitu. Nah ini kita di sini mau membahas bukan soal jumlah akunnya, tapi soal bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif, tentunya untuk diri kita sendiri. Kalau bisa buat masyarakat luas, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi yang terpenting adalah diri kita sendiri. Apalagi sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan identiknya kita dengan puasa, menjaga diri gitu ya. Kalau di luar sana kan mungkin yang populer itu adalah puasa itu menjaga diri dari hal-hal yang buruk, terus menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum. Tapi perlu diingat nih ya Bu Tia ya, tadi saya sudah sempat ngobrol sebelumnya bahwa sebenarnya kita tuh juga perlu menerapkan ke diri kita tuh namanya puasa jari. Puasa jari iya, ya? apa itu Bu Tia puasa jari itu? Oke, Assalamualaikum Ibu Bapak, teman-teman, Mas Mbak ya dimanapun. Jadi memang kalau misalkan dikaitkan dengan era saat ini ya, era puasa, ini menarik banget kalau kita membahas tentang puasa jari gitu ya. Sebenarnya puasa jari itu kan nggak cuman momennya Ramadan aja gitu ya Mbak Titis ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika dalam momen apapun itu kita harus paham, harus menyadari. Kita tahu apa yang kita ketik, jari kita kan ngetik ya, kalau mulut kita ngomong ya, kalau jari kita ngetik, kita harus tahu apa yang kita ketik itu, apa yang kita tulis itu ada manfaatnya. Terus kemudian kalau untuk diri kita sendiri itu bahayanya apa sih buat kita, gitu. Karena ya itu perlu kita pikirkan, karena kebanyakan orang itu nggak sampai berpikir bahwa oh ya ketika kita menulis sesuatu, saya menulis sesuatu, itu akan menjadi penilaian orang lain ke kita.
Baik. Gitu. Jadi intinya puasa jari itu kita mengendalikan jari kita Iya, gitu ya. dikendalikan. Nggak di-loss gitu ya. Nggak di-loss, benar. Sak-sae gitu. Lihat apa, pengen komentar langsung ketik. Sak-sae ya. Iya, sak-sae kalau kata orang Jawa Timuran. Sak-sae. Terus ini Bu Tia, saya mau tanya, gimana sih cara kita gitu untuk puasa jari gitu, untuk mengontrol gitu? Iya, itu dia. Itu sampai sekarang kan memang kegiatan yang terkait tentang literasi digital itu terus digaungkan ya dari berbagai pihak, terutama dari kementerian, terus kemudian komunitas dan lain sebagainya, perguruan tinggi, media dan lain sebagainya. Karena banyak orang menggunakan gadget, banyak orang paham bagaimana membuat akun, tapi tidak banyak orang yang paham bahwa ketika kita sudah mulai menggunakan media-media tersebut, efeknya itu nggak dipikirin, Mbak. Apalagi kalau misalkan kita bahas anak-anak muda ya, wes wes nulis, nanti kalau misalkan baru setelah itu nyadar, oh iya ternyata yang saya tulis itu mengakibatkan bukan hanya diri saya yang kena, tapi keluarga saya, institusi saya, tempat kerjaan saya, dan seperti itu. Itu sih intinya puasa jari itu. Dalam artian bukannya nggak boleh sama sekali komen gitu, tapi menahan untuk komentar yang itu akibatnya bisa kenaknya nggak cuman kita, tapi ada lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Iya. Nah ini menarik nih, kalau tadi Bu Tia bilang kan kadang orang itu gampang gampang terpancing gitu ya, melihat apa gitu terus dia pengen komentar. Nah itu gimana sih Bu untuk kita membiasakan ke diri kita sendiri supaya kita nggak gampang-gampang komentar gitu di postingan atau mungkin apa yang orang lain di media sosial gitu. Jadi kalau topiknya puasa itu kan sama halnya dengan terlatih ya, Mbak. Makin dini kita latihan puasa kan makin kuat ya sebenarnya kita. Nah kalau misalkan kita mau puasa jari, menahan itu, semakin kita menyadari bahwa ada hal yang perlu kita komen, ada hal yang tidak perlu kita komen. Terus kemudian kalau misalnya kita mau komen, kita tahu persis nggak sih persoalan itu? Kita paham banget nggak sih apa yang kita baca? Kalau misalkan kita nggak paham banget, kalau misalkan kita nggak tahu, alangkah baiknya kita mending bikin konten yang untuk kita sendiri gitu. Nggak usah ikut komen yang itu justru bisa jadi kita nggak pernah tahu apakah komen kita itu bisa jadi bumerang buat kita atau enggak gitu. Nah seperti itu memang susah dan itu perlu dilatih dan itu sulit. Baik. Gitu. Nah kalau udah kayak terlanjur gede gitu Bu, misalnya dia udah kalau usianya udah SMP gitu, apakah itu tergolong terlambat gitu kalau mungkin dari lingkungannya, mungkin dari kakaknya atau orang tuanya mau membuat dia itu anak ini supaya gak gampang komentar gitu? Iya itu juga yang sering kali ketika dalam sesi pelatihan tentang literasi digital itu saya sampaikan kepada para orang tua bahwa boleh memberikan anak-anak fasilitas apapun terkait komunikasi ya, tetapi satu yang harus disampaikan ke mereka bahwa apa yang mereka sampaikan itu walaupun itu akun pribadi, tapi itu sudah masuk ke ranah publik gitu. Baik. Nah, sekali kita nulis sesuatu, sekali kita ngetik sesuatu, kemudian kita post, kita share, itu orang udah bisa dengan mudahnya membaca gitu. Loh, kemudian pertanyaan muncul, loh kalau di private gimana? Oke, tetap aja kan. Kalau di private kan tetap aja teman-teman kan pasti membaca, teman-teman private kan pasti baca. Wong yang di private aja bisa bocor, bisa lost doll ya, Mbak. Apalagi yang enggak gitu. Dan ketika itu udah di capture, di screenshot atau apapun namanya tersimpan, itu bisa jadi bukti yang ya itu yang saya sampaikan bahwa kita tuh nggak pernah tahu kadang kita apesnya itu seperti apa gitu. Nah, yang sulit adalah ketika bagaimana mungkin orang tua yang tidak terliterasi dengan baik secara digital itu bisa mampu menyampaikan itu ke anaknya gitu. Memang harus dimulai dari orang tuanya dulu gitu. Baik. Jadi emang itu tuh kalau ngomongin soal puasa jari itu ngomongin soal kebiasaan dan itu harus didukung sama lingkungan juga, terutama orang tua gitu. Saya pikirnya sih lebih tepatnya memang itu karena kebiasaan, Mbak. Kalau dari awal memang kita tidak terbiasa komentar apapun yang kita tidak tahu, kita cenderung menahan jari kita untuk tidak menjudgment sesuatu, kita memberikan penilaian negatif pada apa yang kita baca, kita lihat, itu akan terus terbawa dengan mental seperti itu kok. Itu karena kebiasaan. Baik. Juga karena kesibukan ya. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, semakin lama waktu menganggur kita dan semakin lama waktu kita berhubungan dengan media sosial tanpa doing nothing, ibaratnya cuman
scrolling, baca itu, maka mental kita juga terlatih untuk cenderung judgement. Oh baik. Gitu. Karena ya itu nggak punya filter, terus kemudian ketika orang ngomong apa, dia merasa bahwa oh ya saya juga harus komentar. Kemarahan, emosinya itu lebih tersulut dibanding dengan ketika dia memiliki banyak kegiatan positif yang mana dia menggunakan medsos itu memang untuk kegiatan-kegiatan yang berbau positif gitu. Itu relate banget, Mbak. Oh baik. Jadi ada hubungannya soal waktu juga ya. Iya. Jadi kalau dia semakin sering scroll terus nggak melakukan sesuatu yang positif buat dia, akhirnya terus ke bawah. Walaupun sebenarnya dia nggak minat gitu ya awalnya. Kan sebetulnya bisa gitu ya, betul. Ya. Kan scroll itu kan juga nggak selalu negatif ya. Ada juga yang ketika orang scroll itu scroll sesuatu yang memang itu untuk menambah wawasan dia atau mencari referensi yang baru gitu. Nah, ini saya berbicara tentang yang itu tadi yang nggak hanya saya mengibaratkan ini kaum sumbu pendek. Iya. Sumbu pendek. Jadi maksudnya karena gampang kebakar. Iya, gampang banget. Jadi gampang banget kebakar. Terus ketika ada situasi yang dikatakan itu bisa memanas atau segala macam, wah kok kayak gini, padahal sebetulnya dia juga tidak cukup tahu untuk permasalahan itu sebenarnya seperti apa sih, benar gitu ya. Nggak juga berusaha untuk cross check misalnya Mbak berita nih, dia mendengar berita atau dia membaca berita, kan sebagai orang yang terliterasi seharusnya banyak kanal-kanal, banyak channel-channel yang bisa kita lakukan verifikasi sebetulnya. Iya. Gitu. Jadi kalau di media sosial mungkin sekarang yang tren itu kayak banyak akun lambe-lambe gitu ya. Lambe. Kalau lihat komentarnya di sana itu ngeri-ngeri loh Bu, kayak jadi kayak semua ngomongin artis gitu ya, padahal kan kita nggak tahu-tahu banget gitu itu sebenarnya gimana, tapi komentarnya tuh ngeri-ngeri pol, bisa sampai yang kayak ngata-ngatain, sampai berkata-kata kasar gitu, padahal itu sebenarnya apa sih, tahu apa gitu ya. Iya itu juga problem salah kita satu ya. Makanya sekarang ngefek nggak sih itu puasa apa enggak juga kan Mbak sebenarnya gitu, karena kebiasaan gitu loh. Karena kebiasaan kalau kita terbiasa untuk tidak melakukan judgement pada satu pihak tertentu atau peristiwa apapun, kita cenderung kalau emang ini terjadi, gimana sih proses terjadinya, kok sampai seperti ini gitu. Ada proses filterisasi yang kita lakukan sebelum kita judgement. Nah itu dia juga akhirnya orang itu akan menilai bagaimana pribadi kita sebenarnya dari apa yang kita tuliskan kok di medsos itu Mbak. Jadi kan kalau tadi Bu Tia bilang kalau itu perlu kebiasaan gitu ya. Jadi mungkin bulan Ramadan ini ya mumpung gitu kita kan lagi disuruh gitu ya untuk menahan diri, alangkah lebih baiknya juga membiasakan untuk menahan diri untuk enggak terpancing segala sesuatu yang ada di media sosial gitu ya Bu ya. Iya, sebaiknya memang sebetulnya gini kan, kalau misalkan situasi yang terjadi di katakanlah di negara kita ya lagi seperti itu gitu, tapi ketika misalnya publik sendiri mampu menyelesaikan itu dengan kalimat ataupun share-sharean ataupun kita bisa kan membuat konten yang bagus gitu. Sebuah negatif dilawan dengan sesuatu yang positif itu kan sebetulnya lebih baik ya daripada negatif dinegatifkan lagi kan seperti itu gitu. Jadi memang yang harus kita lakukan itu adalah selain kita memang banyak-banyak menahan diri untuk ini, ya ini memperbanyak kegiatan yang memang itu memenuhi beranda media sosial Indonesia dengan konten yang positif sih Mbak. Menurut saya seperti itu gitu. Benar. Jadi ini tadi ada saran menarik dari Bu Tia, daripada kita kayak menghabiskan waktu di media sosial buat scroll terus habis gitu jadi gibahin orang, habis gitu jadi terus iri sendiri gitu ya Bu ya, terus habis itu ngomong yang enggak, lebih baik buatlah konten positif gitu ya Bu ya. Minimal komen positif tuh kan. Minimal komen positif gitu ya. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita harus cross check dulu ya. Kalau misalkan kita menemukan kita membaca ataupun kita melihat sesuatu, ada proses harus di sharing sebelum kita share, bener nggak sih sharing, itu? Iya, harus. Terus kemudian prinsipnya adalah ketika kita nggak yakin dengan apa yang kita baca atau ketika kita nggak yakin dengan apa yang kita lihat, berhenti di kita. Baik, itu bijaksana banget ya, berhenti di kita. Itu. Jadi kita nggak ikut serta dalam menjadi orang yang juga ikut menyebarkan hoax, menyebarkan fake news, menyebarkan hate speech, ujaran kebencian. Benar. Gitu. Karena udah terlalu banyak ya. Jadi banyak banget kan Mbak.
banget. Iya kan? Banyak banget kan Iya di banget, medsos. banget. Apalagi saya kadang bikin berita tuh kan mantau gitu ya Bu ya, kayak akun-akun lambe-lambe itu kadang lihat komentarnya, astaga orang-orang ini kenapa gitu. Terus kalau ngomongin soal apa namanya fenomena di media sosial ya, dengan adanya Iya. akun lambe-lambe, terus habis gitu lihat ke situ, habis gitu nyerang Instagram pribadi, komentar, terus kan banyak kan akhirnya Bu kayak fenomena tokoh publik atau artis dan lain sebagainya itu akhirnya ngelaporin mereka yang komentar-komentar buruk. Oke. Nah itu sebenarnya gimana sih apa namanya bahayanya secara hukum kalau kita itu nggak ngefilter dulu, nggak benar-benar ngerti apa yang kita tahu, terus tiba-tiba asal jeplak gitu, asal nulis aja pokoknya. Iya, memang yang harus disadari ketika siapapun itu, Bapak Ibu di luar sana Iya. yang memang menjadi tokoh publik ya, memilih untuk memilih jalan. Sebenarnya kan bisa memilih ya. Iya. Kita kan bisa memilih untuk mau terkenal atau mau enggak gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu memang yang harus disadari adalah ketika kita menjadi tokoh publik, ketika kita menjadi sorotan banyak orang, itu pasti orang akan melihat kita dari sisi apapun. Benar. Enggak kita orang-orang terdekat kita, gitu kan, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, nah seperti itu. Jadi memang yang harus disadari adalah ketika kita menjadi public figure, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu selalu akan menjadi sorotan orang. Iya. Makanya kenapa sebisa mungkin itu, terutama media sosial itu kan jendela kita, jendelanya public figure itu kan di situ ya. Jadi Iya. makanya istilahnya adalah ketika kita tidak mau menimbulkan komentar netizen yang negatif, Iya. ya sebisa mungkin berikan sesuatu yang positif gitu. Nah itu kalau dari sisi yang tokoh publiknya Tokohnya, gitu. Ketika kita nggak kepengen netizen menjadikan kita pro dan kontra, ya berarti harusnya kita tahu mana yang harus kita share, mana yang harus kita keep. Nah seperti itu Setuju. kayak gitu. Nah terus gimana dengan sisi netizennya? Iya. Ya itu sekali lagi pendidikan literasi digital itu benar-benar sesuatu yang sampai sekarang kita terus-menerus kuatkan Mbak, karena banyak orang punya gadget, banyak orang bisa mengoperasikan aplikasi komunikasi apapun, tetapi literasi mereka untuk itu tuh masih belum begitu tinggi Iya. gitu. Tapi emang bisa bener-bener sampai pidana kah Bu kalau kita Iya, tuh? bisa. Oh iya. Kan ada undang-undang ITE yang mengancam kita kapanpun, dimanapun dan saat apapun gitu. Oh gitu. Iya. Jadi apa aja Bu kalau menurut undang-undang ITE itu yang tidak boleh kita langgar gitu dalam. Jadi kalau undang-undang itu kan terkait misalnya pencemaran nama baik ya, terutama yang paling banyak itu Iya, ya. iya. Jadi lebih kepada misalnya kita ini kan manusia ini kan juga nggak selalu standby dalam kondisi yang fix gitu ya secara Iya. emosi gitu. Mungkin kadang-kadang ada satu kesempatan atau satu saat kita lelah, terus kemudian kita komen sesuatu yang itu mengandung unsur sara dan segala macam, kemudian dilaporkan oleh orang lain. Nah deliknya kan selalu seperti itu Mbak, Iya. pelaporan gitu. Nah udah Mbak, kita pasti kena gitu. Kalaupun kita bagaimana dengan tulisan sudah kita delete lagi, kita tarik ulang gitu. Iya. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika sudah tercapture oleh pihak lain, itu benar. kan bukti kayak gitu. Benar, Makanya benar, kan, benar, jadi itu benar. yang sulit gitu. Terutama yang saya banyak lihat itu generasi anak-anak muda ya. Karena memang Iya. untuk kecenderungan untuk atur emosi itu memang sesuatu Iya. yang sangat luar biasa Iya, gitu. iya, Kalau udah iya. nggak seneng, udah seperti itu. Benar. Ntar kalau sudah kena masalah itu, masalah hukum, jadinya akhirnya sometimes permintaan maaf aja kan nggak cukup Nggak kalau cukup. sudah ranahnya sudah ke benar. hukum gitu. Pihak lain belum tentu mau memaafkan gitu Iya, kan. iya, iya. Itu Mbak. Jadi banyak hal yang memang bahkan kita pun itu nggak pernah tahu kapan kita bisa tersangkut yang undang-undang itu. Kapan gitu. apesnya gitu ya? Iya itu. Bu Tia Makanya tadi. kan jadi ngeri kan. Bener, Makanya ngeri banget. Kalau udah pakai bersinggungan dengan media sosial itu kadang-kadang semakin kita terliterasi Mbak, kita menggunakan medsos itu hanya untuk kegiatan yang sifatnya fun. Kayak gitu. Kita nggak pernah share tentang keluarga kita. Kita nggak Iya. pernah share tentang nama lengkap anak kita, suami, istri, Iya. ibu kandung itu. Terus kemudian ada kan bekerja di mana. Bahkan ada tuh kan ya yang share di medsos itu jam sekian saya ngantor di sini. Nanti jam sekian hari ini saya ngantor di sini. Itu kan lengkap banget ditulis di bio ya, di keterangan bio itu ya. Gitu. Pokoknya intinya Mbak, ciri khasnya orang semakin terliterasi secara digital, dia akan semakin menjaga sesuatu yang sifatnya private ke ranah publik. Baik. Jadi Gitu. penting ya itu Bu ya untuk menjaga apa ya, memilah gitu ya. Mana Ya, yang kalau harusnya. bagi saya penting. Bagi saya medsos adalah kegiatan di mana pekerjaan saya, that's all.
enough gitu. Untuk saya harus mengunjungi saudara di rumah siapa, alamat rumah saya, nama anak saya dan sebagainya itu tidak Kita akan kemana saya aja itu betul, nggak perlu ya. Kan ada kan Mbak yang Insta story misalkan, Oh iya. guys ini rumahku nih Oh iya di iya jalan iya ini iya nih iya gitu. iya Ada iya kan iya Mbak. iya. Terus ada juga yang ketika macam-macam Mbak. Bahkan ada yang detail mengungkapkan bahwa dia harus ngantor jam sekian dia pindah lagi. Jadi dia menceritakan semua itu, dia lupa bahwa kejahatan bisa mengintai dia kapanpun. Setuju, Gitu. setuju. Gitu. Orang apa namanya? Kalau namanya orang berniat jahat itu kan apa aja dilakukan ya. Nah ini kayak kalau kita segala sesuatunya kita share itu kayak memudahkan orang-orang yang berniat jahat gitu tapi jadinya sebenarnya ya. ada saya pernah punya peristiwa lucu ketika saya jadi narasumber loh itu kan hak kita Bu. Oh Iya juga. Benar itu haknya ibu-ibu terutama Iya, Mbak. iya. Iya benar Bu, itu haknya ibu dan saya tidak akan masuk ke ranah itu gitu. Iya. Tapi saya share ini adalah tujuannya untuk itu pilihan ibu. Mau ibu nulis nama lengkap anak Iya. pertama, anak kedua, anak ketiga bahkan Iya. sampai sekolah di mana. Itu haknya ibu gitu loh. Itu dari kacamata saya berbicara ketika biasanya nih ya, biasanya semakin kita terliterasi gitu, kita semakin cenderung ada rasa ketakutan untuk men-share segala hal yang sifatnya private ke ranah publik. Takutnya memancing kejahatan gitu ya. Iya, kurang lebihnya alasannya juga seperti itu. Makanya kadang menggunakan medsos itu ya untuk pekerjaan, untuk ini aja. Jadi nggak sampai yang seperti apa seperti itu gitu Mbak. Baik. Walaupun itu sebenarnya ada juga ya Bapak Ibu pendapat yang lain ya, monggo silahkan, tapi hati-hati sekali lagi ketika kita sudah masuk ke ranah publik karena orang nggak aware Mbak, itu kan akun aku. Iya sih, Kok kamu selalu ngatur-ngatur gitu. Kuota aku gitu. Nah, itu ya terserah aku gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti gini ya Bu Tia. Jadi kalau kita terserah aja sih ya mau ngapain di media sosial, tapi kayak harus sadar juga gitu ya konsekuensinya itu semana. betul. Gitu. Jadi yang Bu Tia tadi bilang literasi itu penting gitu. Jadi ya yuk gitu kita bekali mungkin adik-adik atau anak-anak kita dengan literasi sebelum dia bener-bener pegang HP sendiri, punya akun sendiri, bisa beli kuota sendiri gitu ya Bu ya. Penting banget soalnya Mbak, apalagi semakin kesini itu semakin banyak orang bisa memproduksi berita bohong ya kan, memproduksi ujaran kebencian itu Bisa diproduksi banget, itu Mbak, bisa itu banget, diproduksi, bisa banget. fake account kayak gitu kan banyak. Banyak banget itu. Nah. Terus itu tadi kan secara hukum ya, kalau kita ngasal gitu komentar di media sosial, apalagi itu yang menjelek-jelekan orang, gibahin orang gitu ya Bu ya, tanpa kita tahu kebenarannya. Nah selain konsekuensi hukum, apakah perilaku kita di media sosial yang demikian itu juga bisa berpengaruh gitu ke diri kita sendiri gitu, terutama soal karir gitu? Bisa kalau menurut saya, makanya saya selalu bilang sama mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi Ubara, saya mengingatkan bahwa hati-hati ketika itu akun pribadi kamu, tetapi nanti ketika kamu lulus dari kampus, kamu mencari pekerjaan, itu di CV, di kurikulum vitae, itu ada perusahaan-perusahaan yang minta dicantumkan akun medsosnya. Oh iya, sebagian besar gitu sekarang Iya ya? kan Mbak? Iya. Terus kemudian pertanyaannya adalah, untuk apa perusahaan-perusahaan itu meminta untuk dicantumkan? Untuk apa? Untuk ngecek, untuk profiling kita gitu loh. Jadi semakin kita sering profiling kita di media sosial itu kita komentar yang sifatnya sara, kita sering menghujat apapun ya, menghujat apapun atau siapapun. Terus kemudian kita sering ibaratnya itu kita cenderung ucapan makian atas sesuatu, kemudian memaki pihak ini pihak itu mau sebagus apapun IPK itu perusahaan itu juga pasti akan bisa menggugurkan, akan berpikir untuk menerima karena itu karakter kan Mbak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari mahasiswa karena loh Bu, medsos itu kan dua sisi, itu bisa benar-benar cerminan diri kita atau enggak gitu, bisa jadi di medsos itu bukan kita yang kita tampilkan gitu, tapi itu another side-nya kita Bu gitu. Lah terus kemudian saya jawab, ngapain terusan kamu perlu dua sisi kalau cukup satu sisi aja? Seperti itu, maksudnya kenapa kamu harus menampilkan sisi kamu yang lain kepada orang lain yang itu isinya hujatan, itu isinya sesuatu yang menegatifkan pihak atau orang lain atau kondisi yang lain gitu. Kenapa kamu nggak menampilkan satu sisi? Kalau memang itu kegiatan kamu positif dan kamu punya kegiatan, kenapa nggak kamu tampilkan? Seperti itu sih, sesimpel itu sih Mbak saya menanggapi. Kadang-kadang kan mereka gitu ya. Nggak bisa Bu, nggak bisa juga dilihat dari medsos kita, bisa gitu. Bisa. Nah kalau misalnya pertanyaannya kan
belum tentu media sosial itu diri kita yang sebenarnya gitu. Terus ngapain kita mesti nggak menampilkan kita balik yang lagi ke kata Butia tadi ya, tujuannya apa gitu loh. Oke, kalau misalkan kamu nggak mau menampilkan itu, kamu punya akun lain yang sifatnya kamu kegiatan positif ya, misalkan gitu ya sudah, kalau misalkan itu cantumkan yang itu gitu. Tapi itulah Mbak, ribet banget nggak sih kalau kita punya akun-akun yang another side of me kayak gitu. Iya. Tia sebagai yang protagonis, terus kemudian saya sebagai antagonis tuh kan aduh kayak gitu loh. tapi memang banyak sekarang ya Bu ya. Jadi kenapa kok orang tuh akhirnya punya akun 5 gitu. Itu dia Mbak, tujuannya apa sih Mbak? Sebenarnya kalau kita tuh banyak kegiatan, nggak sampai loh Mbak mikirin yang sebanyak itu yang seperti itu gitu loh. Maksudnya banyakin, punya banyak sisi gitu ya. Banyakin aja kegiatan kita misalnya di luar itu. Ya udah, banyakin kegiatan dengan komunitas, dengan apa yang ini. Akhirnya tuh diri kita tuh udah nggak ini kok, tertutup ruang untuk kita mikirnya bikin fake account. Pikiran kreatif kita gitu ya. Karena terlalu banyak sibuk di medsos. Intinya kalau nganggur Mbak, ya udah, nganggur kan apapun bisa ini kan. Emosi cenderung tersulut dengan hal yang seperti itu. Terus kemudian muncul sesuatu yang sifatnya ya karena apa? Produktivitasnya dialihkan kepada sesuatu yang tidak positif itu gitu. Apalagi kalau main HP-nya sambil tiduran gitu ya. Aduh, nggak apa-apa sih Mbak kalau scrolling yang bermanfaat. Oh iya benar, kalau scrolling bermanfaat boleh. Tapi kalau enggak, lebih baik kita melakukan hal lain gitu ya, yang lebih bermanfaat buat kita ya Bu ya. Iya, karena juga kan perusahaan juga nggak mau kecolongan dan menerima seseorang yang punya track record tidak baik di media medsos, iya kan? Karena kan medsos itu kalau kita sudah bekerja, medsos itu kan kita gambaran luas gitu, cerminan diri kita ya kalau kata Butia tadi. Gitu. Sebenarnya Mbak Titis misalkan, Mbak Titis ya punya medsos pribadi, tapi kan orang akan tahu Mbak Titis tuh bekerja di mana sih, seperti itu kan Mbak. Iya. Akhirnya mau nggak mau kan relate ke situ gitu. Iya. Dia ngapain aja di media sosialnya, apa yang dia share. Kecuali kalau Mbak Titis punya akun lain yang fake account ya. Itu titis yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Baik. Terus kalau saya mau minta saran nih ke Butia, sebaiknya berapa lama sih Bu kita itu mantengin media sosial gitu? Kalau ditanya soal itu saya biasanya jawabannya simple, tergantung kebutuhan kita sebenarnya Mbak. Baik. Balik lagi kan kebutuhan ya. Betul, kadang-kadang kan soalnya seperti ini, ada orang yang memang bekerja di medsos, ada orang yang bekerja dengan media sosial kan Mbak. Baik. Otomatis pekerjaan dia di media sosial itu memungkinkan dia lebih banyak menggunakan waktu untuk bekerja di medsos. Baik gitu. Baik. Jadi kalau seumpamanya media sosialnya itu dimanfaatkan untuk hal yang baik, mungkin dia konten kreator gitu ya. Yang bisa dapat cuan ya Mbak? Ya bisa dapat cuan, itu boleh lah ya seharian di medsos juga monggo gitu. Tapi kalau itu sekiranya tidak bermanfaat baik buat kita gitu ya, sebaiknya alihkan ke kegiatan yang lebih positif gitu ya Butia ya sarannya. Kan bisa kan ikut ke komunitas apapun gitu. Sekarang kan lagi tren nih mahasiswa yang atau anak-anak muda yang fokusnya pada kesehatan bumi ya, maksudnya apapun itu, komunitas yang peduli lingkungan, komunitas yang anti hoax, komunitas yang saya Indonesia, ibaratnya itu ini loh Indonesia, Indonesia yang muda-muda itu yang seperti ini loh. Jadi banyak Mbak sebenarnya. Karena memang sesuatu yang ketika kita itu akan menjadi sesuai dengan apa yang lingkungan kita kan ya. Iya, setuju. Kalau kita misalkan lingkungannya yang tukang gibah ya wes Mbak. Gibah sana gibah sini terus gitu kan, itu karakter. Tapi kalau misalkan lingkungan kita itu lingkungan yang misalnya udah yuk kita kerja, yuk kita bikin apa ya? Ramadan ini loh, kita bikin apa ya? Kita bisa menghasilkan apa ya gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan itu termasuk juga yang anak-anak muda seperti itu gitu. Karena saya banyak bergaul dengan para komunitas anak muda itu, ya akhirnya ketika mereka bisa menghasilkan event yang positif gitu loh. Bahkan mereka bisa mengebrak Indonesia dengan karya-karyanya. Itu banyak banget Mbak. Nah yang seperti itu yang harusnya dimunculin gitu. Jadi supaya kita bisa bermanfaat gitu ya media sosial kita, mungkin langkah awalnya tadi seperti yang disarankan sama Butia adalah memulai diri dengan puasa jari gitu ya. Iya jari. Iya, kalau kita tidak bisa kalau kita sudah mulai bisa mengontrol apa yang akan kita mau tulis, apa yang kita mau komentari di media sosial, langkah selanjutnya adalah next level gitu ya Bu ya, membuat kayak apa yang kita lihat di media sosial itu menjadi sesuatu yang positif buat kita gitu. Kayak storyin apa gitu ya.
kebencian itu menular, kecintaan itu juga menular kan. Nah, aduh itu romantis banget Bu. Kebencian itu nular ya, kecintaan itu juga nular. Jadi kita mau pilih yang mana gitu. Oke. Baik, demikian obrolan kita tentang puasa jari. Seru banget dengan Bu Tia, Kepala Humas Ubara. Nah, ini kita sudah ada di penghujung acara, ada closing statement yang harus Tribuners catat dari Bu Tia. Monggo Ibu. Oh, tadi itu sebenarnya closing statementnya. Jadi terima kasih ya Mbak Titis kesempatannya. Jadi merangkum semuanya. Saya cuma pengen bilang satu kalimat aja. Ya. Kebencian itu menular, Oke. kecintaan itu juga menular. Jadi kalau misalkan kita bisa memilih untuk lebih banyak mencintai, jadi pilihlah untuk itu daripada lebih banyak membenci. Oke, gitu, baik. Jadi Tribuners pilih yang mana? Coba dipikirin matang-matang gitu ya Bu Tia ya. Baik, demikian obrolan saya dengan Bu Tia pada hari ini. Terima kasih Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Titis. Sampai ketemu lagi Bu Tia. Iya, Terima sama-sama. kasih.